Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya AMD udah ngirimin gua prosesor Ryzen 9 7000 X670E sama Vega RX ya. Dan di video kali ini kita bukan ngebahas soal PC, tapi gue dipinjemin sebuah laptop yang gue sendiri belum tahu ini wujudnya gimana dan speknya gimana. Sekilas sih gue ngelihat mereknya HP ya, HP ya. Tapi gue belum tahu ini bagaimana, dan gak usah lama-lama teman-teman ya, kita langsung unboxing aja lebih dekat ke laptop ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, gue kagak mau kayak model youtuber lain kayak langsung ngebahas laptopnya ya. Gue pengen tahu kalau misalkan dapat kiriman laptop kayak gini, dapatnya tuh apa aja sih, isinya apa aja, terus juga speknya gimana, gue pengen tahu dari luar gitu ya. Oke, kalau dilihat dari boxnya sih ini ada keterangan kayak UN3481 apapun itulah, gue kagak tahu. Yang jelas di sini ada tulisan laptopnya sudah include Office, Home, and Student ya. Terus di bagian samping ini ada keterangan kalau laptopnya itu HP dan dia sudah Windows 11 ya. HP laptop 14S FQ1036A. Ya ini ada di sini. Oke, di belakangnya nggak ada apa-apa, di atas lakban doang, bawah juga sama, cuma kayak barcode gitu. Di samping sini, oke, nah ini ada spesifikasinya ya. HP laptop 14S FQ1003, nanti gue terus di judul lah ya, ini serinya ya. Oke, dia pakai Ryzen 7 5700U ya. Nah, kalau laptop seri U ini artinya ya laptop yang bukan seharusnya dipakai untuk barbar teman-teman ya, karena kalau yang dipakai untuk high performance itu yang seri H ya, 5000 berapa H gitu. Kalau U itu ya buat ringan-ringan aja, tapi masih bisa dipakai untuk kayak gaming, live streaming ringan sama editing ringan, dia masih bisa ya. Sudah ada SSD 512, RAM 8GB DDR4, harusnya bisa di-upgrade lagi ya. Masih ada DVD RW. Dan kalau masih ada DVD RW ini, gue kayaknya bakal cabut teman-teman. Gue akan lepas, gue akan masukin apa tuh namanya tuh HDD-KD, tapi HDD-KD-nya gue kasih SSD lah ya, yang model 500GB atau harddisk 1TB. Jadi biar laptopnya SSD harddisk ya. Oke, sudah Windows 11, 14 inci layar IPS ya. Oke, kita langsung buka aja. Kita buka. Gue nggak tahu ya ini laptop udah jalan-jalan ke YouTuber mana aja tapi gue seneng gitu kalau misalkan kayak ditanyain, Gan mau nggak coba nih laptop ini, yuk ya, walaupun nggak dikasih ya nggak apa-apa, tapi ya nggak apa-apa lah, semoga soon nantinya dikasih. Kita kan nggak tahu ya teman-teman ya. Terus juga banyak teman-teman yang nanya kayak, Bang Gani kalau misalkan dikirimin kayak gini tuh dikasih atau dipinjemin, itu balik lagi ke brandnya sih. Nah untuk yang AMD ini dia minjemin gue. Oke, isinya ada ya, kabel casan teman-teman ya. Dan kalau kalian beli baru pastinya ya ini masih tersegel plastik ya. Tapi karena ini sudah beberapa kali muter-muter ya, jadi plastiknya sudah tidak ada. Oke, nah ini ada kartu garansi, apa nih, ada alamat. Oke, terus ini important product information. Nah, kalau di sini ini tuh ya HP 14S. Oke, harganya 11,599. Wow, cukup lumayan juga ya untuk laptop di atas 10 jutaan. Oke. Oh, DVD RW-nya tuh terpisah di luar teman-teman. Gua kira ada di dalam. Kalau di dalam gua jadiin HDD-KD. Oke. Tapi kayaknya sekarang untuk 2023 udah jarang banget deh orang-orang yang pakai CD kayak gini ya. Kalau gua sih udah nggak pakai sama sekali. Dulu tuh zaman-zamannya masih pakai software Nero tuh kalau misalkan kita mau masukin file ke DVD RW. Orang-orang yang sering pakai DVD pasti paham banget lah apa itu Nero lah ya. Oke. Nah, kita deketin dulu deh. Saya kira di dalam si DVD-nya. Kalau di dalam, gue mendingan lepas pakai HDD-KD gitu. Oke, jadi bisa pasang yang 2,5.
Ini dia laptopnya ya. Sebenarnya untuk seri HP 14S itu gue udah cukup sering ngeliat juga sih teman-teman, kayak di marketplace kayak Tokopedia udah cukup banyak juga teman-teman ya. Dan di sini gue nggak akan bongkar laptopnya ya, karena dipinjemin ya. Kalau misalnya dikasih ya gue bongkar ini. Oke, kita lihat ya. Karena namanya 14S, dia 14 inci. Laptopnya HP, dan jujur ya gue pribadi bukan tipe orang yang mandang merek teman-teman ya. Kalau misalkan laptop lah udah Ryzen 5000 series, udah RAM 8, udah SSD, ya itu buat ringan-ringan juga udah cukup gitu teman-teman. Kalau lu pengen kegiatan berat, cari aja yang seri H gitu. Kalau bisa ada graphic cardnya, entah RX atau apapun gitu ya. Oke, portnya di sini di samping ada buat SD card ya, simple banget. Di kiri nggak ada apa-apa, cuma lampu-lampuan. Sebelah kanannya ada audio jack Type C, USB 3, HDMI, sama ini buat charger. Bisa diangkat satu jari kah? Enggak, harus dua. Nah, ini laptop yang bisa gue bilang cocok buat teman-teman yang seneng laptop yang tipis-tipis. Dan kalau gue pribadi karena udah tahu laptop-laptop sekarang tuh ada fitur yang namanya auto cut off ya. Jadi kalau nyalain laptop gue lebih seneng sambil di cas ya. Jadi baterainya gue selalu anggap kayak ya udah baterai cadangan aja kalau nggak ada listrik aja. Kalau ada listrik ya udah dicas aja. Oke, kita nyalain. Tombol nyalanya ada di sini nih. Oke, kita tungguin aja dia nyala. Oke, harusnya nggak lama ya karena dia sudah pakai SSD. Kita lihat. Oke, sambil kita tunggu nyala ya. Di sini layout keyboardnya tidak full ya teman-teman ya, tapi untuk laptop 14 inci layout keyboard seperti ini udah cukup ya. Tidak ada backlight juga biar jadi nggak terlalu siwer ya. Sini Ryzen 7 5000 series, ada Radeon Graphics, sama di sini ada keterangan jangan lupa aktivasi Office 2021-nya. Oke ya. Just a moment. Kita tungguin aja. Oke teman-teman, ternyata di sini gue disuguhinnya laptop yang kayak masih baru teman-teman. Jadi gue harus setup dulu ya. Sampai ketemu ketika kita sudah masuk ke Windows-nya aja ya. Nah teman-teman, ini dia tampilan awal ya ketika baru banget nyala teman-teman ya. Dan ini masih kosong banget. Tadi gue baru nambahin aplikasi ini buat ngecek-ngecek kayak CPU-Z dan kawan-kawannya. Oke, tapi sebelum itu balik lagi kita lihat laptopnya ya. Tadi baru lihat bagian bawahnya. Ini di layarnya sudah IPS sekali lagi, dan ada webcam di atas sini ya. Kita mau lihat dulu webcamnya nih, resolusinya berapa dan berapa. Oke, yes aja. Oke, untuk webcamnya menurut gue sih lumayan teman-teman ya. Oke, terus untuk kamera setting atau enggak video setting lah ya di sini, dia itu bisa sampai 720p 30 fps ya. Oke, dan cuma sampai 60 Hz aja, tapi nggak apa-apa lah. Webcam bawaan mah dipakai untuk kayak model webinar, Zoom meeting kayak gini juga ini sudah cukup teman-teman ya. Kalaupun kalian pengen lebih ya pakai webcam eksternal lah, cuman ini bawaan webcam laptopnya sudah cukup. Paling pesan gue teman-teman kasih yang penutup itu, jadi setelah webcam yang dipakai ini bisa digeser buat ditutup gitu, webcam cover lah, itu banyak dijual juga di online. Oke, webcamnya menurut gue sih udah cukup oke teman-teman. Sekarang kita ngomongin layarnya. Sesuai keterangan di dusnya aja, dia pakai panel IPS dengan resolusi 1080p 60 Hz ya. Ini menurut gue cukup sih ya. Kalau teman-teman pengen Hz-nya lebih tinggi, tinggal tambahin aja monitor eksternal yang Hz-nya lebih tinggi, itu pun masih bisa ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai laptop ini dengan layar bawaannya ya, dengan 60 Hz 1080p, ini juga udah cukup jernih, udah enak banget dilihat pakai mata. Oke, sekarang gue pengen ngecek suara speakernya teman-teman ya. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu si laptop ini sudah bisa connect sampai ke WiFi yang ada 5G-nya ya. Jadi kalau
di rumah kalian pakai wifi yang 5G udah bisa connect ya. Oke. Dan tadi pada saat gua searching juga kayak Seven Sound sambil ngetik, terus sambil klik kanan klik kiri, sambil geser-geser touchpadnya, menurut gue ini cukup enak teman-teman ya. Jadi si touchpadnya lembut, klik kanan kirinya juga nggak terlalu berat lah, masih enak-enak aja, masih nyaman-nyaman aja gitu ya. Oke, dan pada saat ngetik ini pun masih nyaman-nyaman aja. Karena buat gua nggak terlalu banyak cincong sih, selama dia nyaman dipakai mah cukup teman-teman. Sekarang kita dengerin suaranya. Tadi gua udah bikin volumenya jadi mentok full ya. Oke, kita kecilin. Oke, untuk speakernya buat gua sih fine-fine aja teman-teman ya. Enak didengar di telinga gua ya. Kagak cempreng, pokoknya cukup enak teman-teman ya. Oke. Selama kagak bikin telinga gua nusuk, itu buat gue cukup teman-teman ya. Dan kalau untuk ngeplay video paling ya gua volume juga kagak bakal full gitu ya. Paling dibikin kayak model di 60% atau di 50% juga itu sudah cukup teman-teman ya. Tapi balik lagi ke selera sih, kalau kalian suka nyetel video volumenya full ya gas aja. Oke. Sini gue coba play YouTube, apakah bisa di play secara 4K? Harusnya sih bisa ya. Oke. Dan dia layarnya jernih menurut gue, IPS soalnya. Oke. Warna-warnanya masih cakep sih, nyaman banget dilihat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pakai buat nonton video 4K atau nggak kayak model nonton Netflix gitu ya, ini masih enak banget lah. Oh iya, untuk speakernya dia keluar dari sini ya teman-teman ya. Oke. Dan tadi pada saat pemutaran sampai sekarang pun gue selain suara speaker, gue mendengar suara kipas angin dari si laptopnya ya teman-teman ya. Untuk kipasnya dia ada di bagian bawahnya ya. Jadi ini gue saranin banget kalau misalkan teman-teman pakai laptop ini, mainnya jangan kayak model gue lah di atas karpet kayak gini atau di atas mousepad kayak gini ya. Lebih disaran pakai kayak cooling pad lah, jadi biar si sirkulasi udaranya juga lebih dingin gitu ya. Dan balik lagi sih, kalau misalkan dia ada kerjaan berat, si kipasnya dia akan sedikit berisik. Tapi menurut gua sih nggak berisik ya, kecuali telinga lu bener-bener sensitif banget ya, mungkin akan ngerasa berisik. Cuman kalau versi telinga gua ya ini sih masih cukup-cukup aja. Dan ketika kita kembali ke desktop lagi, suara kipasnya juga ya dia hening-hening lagi teman-teman. Oke, sekarang kita buka aplikasi model CPU-Z, GPU-Z dan kawan-kawan ya. Di sini bisa dilihat kalau prosesor yang dipakai sesuai yang tertera ya, Ryzen 7 Mobile 5700U, 8 core 16 thread, RAM-nya itu 8GB 3200 MHz ya. Ini udah jalan sesuai teman-teman ya. Dan teman-teman jangan kaget kalau misalkan dilihat di sini kok ini 1595 atau 1600, bukannya 3200 kali 2 aja teman-teman. Ini speednya bener jalan di 3200. Oke. Terus untuk SSD yang dipakai, dia pakai dari Kingston PCIe 3.0 ya, 512GB ya, dan kelihatan udah beberapa kali dipakai juga. Untuk speednya tadi gue udah cek di Crystal Diskmark dapat 2200-an. Ini masih ngebut banget teman-teman ya. Menurut gue patokan NVMe itu di atas 1500 lah. Untuk 2023 ini setidaknya lu dapat 2000 Mbps lah ya, itu udah cukup banget teman-teman ya. Oke, untuk suhunya kalau lagi idle dia ada di 40 derajatan. Ini masih cukup dingin sih untuk laptop. Sebenarnya kalau laptop tuh biasanya suhunya lebih panas teman-teman, apalagi kalau misalkan teman-teman main game itu kadang bisa tembus sampai ke 90 derajat lebih ya, atau 80 derajat lebih ya. Jadi kalau dapat 40, 60, 70 atau 80 kurang pun itu masih aman-aman aja ya. Oke, nah untuk grafik kartu di sini pakai Radeon Grafik ya. Di sini masih default 512 MB. Gue belum tahu nih apakah bisa di setting jadi kayak model 1GB atau 2GB, nanti kita coba cek ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke BIOSnya laptop HP 14S ini ya teman-teman ya. Dan dari tadi gue nyari bagaimana cara merubah VRAM-nya atau menaikkan VRAM-nya
saya tidak menemukan teman-teman ya. Biasanya sih ada di bagian tab configuration, di bawah ada UMA buffer size. Itu bisa diganti tuh dari 512 MB jadi 1 GB jadi 2 GB, itu kita bisa pilih. Tapi untuk di laptop HP ini gue kagak nemu teman-teman ya. Anggaplah itu tidak ada, artinya ya memang tidak bisa dinaikkan gitu si VRAM-nya. Dan memang kalau menurut gue sih ini masih wajar, soalnya si laptop ini kan memang seri U ya teman-teman ya. Dia tidak dikhususkan untuk main game kalau menurut gue. Untuk yang ringan-ringan aja, gaming ringan atau editing ringan dia masih bisa. Kalau untuk game kayak Valorant harusnya masih bisa karena Valorant basisnya prosesor. Tapi untuk kayak model GTA 5 itu seharusnya bisa dimainin dengan default VRAM 512 MB, tapi lu nggak bisa setting grafik gitu, jadi default aja. Kalau lu setting grafik itu kagak bisa di save. Dia biasanya ada notif kalau si size grafiknya itu melebihi batas lah kayak gitu. Intinya di sini gua tidak menemukan bagaimana caranya menaikkan VRAM-nya dari 512 MB menjadi 1 ataupun 2 GB teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke Valorant ya. Di sini gue nambahin mouse eksternal aja, soalnya kalau pakai touchpad buat main game FPS kayak kurang nyaman aja gitu ya. Gue setting 1080p, gue jebretin high deh ya. Gue pengen tahu dulu. Di sini gue coba di trainingnya aja ya, di the range-nya ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke training practice-nya ya. Di sini sih kalau dilihat ya, FPS-nya kalau lagi sepi banget bisa dapat 95 sampai 100 FPS untuk 1080p high ya. Kalau lagi rame ini ada di 80-an lah. Dan kalau misalkan teman-teman main ranked ataupun deathmatch ya, paling FPS yang didapat itu antara 50 sampai 70 naik turun ya teman-teman ya. Dan kalau teman-teman pengen ngerasain di atas 100 FPS atau kayak model 80 sampai 100 lah, bikin aja di 1080p low aja atau 1080p medium ya. Oke, suhunya ada di 68-an, naik ke 70-80 juga masih normal menurut gue ya. GPU juga suhunya sama ya. Buat gue pribadi sih, karena ini memang dasarnya bukan laptop gaming teman-teman ya, jadi yowes lah cukup. Tinggal kita aja turunin ego kita untuk turunin resolusinya jadi 1080p medium atau 1080p low ataupun jadi 1600 x 900 medium. Kalau misalkan FPS-nya pengen lebih tinggi lagi ya. Oke, atau nggak bisa colok ke monitor tambahan yang kayak model 144 Hz lah ya. Oke, buat gua sih ini sudah cukup untuk laptop yang seri U ya teman-teman ya, kasus laptop seri U. Oke, masih playable di 1080p high ya, tapi kalau untuk kompetitif mungkin kurang nyaman ya. Nah, kalau teman-teman kompetitif carinya laptop yang seri H yang udah ada grafiknya RX 6000 series lah kayak gitu ya. Oke, yang jelas Valorant ini sudah bisa dimainin playable. Oh. Ya, kurang lebih dapat 70 sampai 80 FPS ya. Valorant udah cukup menurut gue. Oke teman-teman, kita sudah masuk di game GTA 5 ya, dan settingannya agak bisa diotak-atik teman-teman ya. Soalnya VRAM yang kebaca hanya 512 MB. Sebenarnya si Radeon grafik dari bawaan prosesornya itu sangat kuat untuk main game kayak model GTA 5 teman-teman ya. Tapi karena VRAM yang kagak bisa dinaikin jadi 1 atau 2 GB, ya wes kita kagak bisa setting-setting resolusi, terus juga kayak tekstur dan kawan-kawannya. Ini default aja seperti ini teman-teman ya, full screen 800 x 600 gitu ya. Oke, sebenarnya bisa diakali lewat luar game teman-teman ya. Kalau misalkan dari dalam gamenya ya kagak bisa. Ini misalkan full screen nih, kita coba jajal ganti jadi 1080p, dia kagak bakal bisa karena ini udah bablas gitu ya. Video memori 1 GB dari 512 MB. Kalau misalkan kita apply ada tulisan alert kayak gini teman-teman, jadi kagak bisa diganti. Tapi apakah ini nge-lag pada saat main gamenya karena ini udah bablas? Ya enggak gitu, dia masih bisa playable aja karena si prosesor dan grafik bawaan si Radeon grafiknya itu masih sangat kuat untuk main game model kayak GTA 5 kayak gini. Jadi si laptop ini memang tidak dikhususkan untuk main game, tapi kalau misalkan main game ya bisa-bisa baik teman-teman.
Nah, untuk ngakalin si GTA 5 yang tadi, masuk aja ke tab dokumen, Rockstar Game ya teman-teman ya, GTA 5. Nah, yang setting ini klik kanan, open with notepad teman-teman ya. Nah, nanti di sini bakal ada tuh settingan-settingannya. Nah, teman-teman ganti resolusinya itu di sini teman-teman ya. Jadi kayak tadi nih, resolusinya 800 x 600. Jadi ganti ke 1920 kali 1080. Terus juga phasingnya tadi kan half ya, kalau 1 itu on, kalau mau off nya di 0 aja. Habis itu file, save, lalu buka lagi si GTA 5 nya. Nah, kita sudah masuk di GTA 5 lagi teman-teman, dan bisa dilihat ya perbedaannya, lebih enak dilihat ya. Kalaupun sekarang kita buka ke tab setting teman-teman ya, mungkin akan ngerasa kayak sedikit lebih lama, tapi nggak apa-apa. Nih ya, ke bagian grafik ini sudah jadi 1080p dan full screen ya. Terus juga phasingnya juga udah di off. Kalau misalkan teman-teman mau setting yang lain ya, kayak resolusinya dibikin high juga, ini bisa dari luar gitu ya, tapi jatuhnya kayak maksain gitu ya. Kalau gue pribadi sih biasanya kalau untuk game yang kena kasus model kayak gini ya, kayak VRAM yang nggak bisa diganti, ya wes gue setting resolusi 1080p aja, yang penting dia bisa jalan kayak model 50-60 fps juga. Buat gue pribadi ini sudah lebih dari cukup teman-teman ya, karena memang dasarnya laptop ini bukan laptop gaming ya, cuman masih bisa dipakai main game. Kayak GTA 5 1080p normal di 40-60 fps juga cukup lah buat main game di laptop mah teman-teman ya. Di konsol aja masih 30-an fps, di laptop kayak gini di atas 30 fps, jadi masih cukup ya. Dan ini berlaku juga buat kayak game-game lainnya mungkin ya, kayak model RDR kayak atau Watch Dogs kayak, atau game apapun yang memang settingannya kagak bisa diganti dari dalam. Jadi mau nggak mau settingannya harus diganti dari luar. Tapi balik lagi, ini laptop tidak dikhususkan untuk gaming, tapi bisa untuk main game ya teman-teman ya, dan masih lancar-lancar aja. Walaupun ada frame drop sedikit tadi turun ke 30 fps ya kagak ngapalah ya. Yang penting dia bisa jalan normal gini aja sudah cukup. Nah teman-teman, kurang lebih begitu baik dah ya review singkat dari gue ya soal laptop HP 14S yang versi Ryzen 7 5000 series ini. Buat gue sih nyaman-nyaman aja. Dan kalau misalkan teman-teman nanya, bang coba editing dong atau rendering dong, gue kagak dulu ya teman-teman ya, soalnya karena gue pribadi kalau misalkan editing kagak di laptop atau di PC teman-teman ya, gue masih di HP teman-teman. Jadi kalau laptop atau PC gue lebih dominan untuk main game ataupun live streaming ngobrol ya. Kalaupun laptop ini dipakai live streaming ngobrol, gue yakin sih bisa-bisa aja teman-teman ya, karena waktu itu gue pernah coba di Ryzen 3 yang 2000 series pun dipakai live streaming ngobrol seperti yang gue sering lakukan di YouTube, itu masih bisa aja teman-teman ya. Dan untuk laptop ini juga harusnya live streaming ngobrol masih aman banget teman-teman ya. Main game Valorant yang basisnya prosesor juga bisa, main game yang basisnya grafik kayak model kayak GTA 5 tadi, mau nggak mau harus diakalin setting grafiknya dari luar game teman-teman ya, karena si VRAM-nya nggak bisa dinaikin, atau gua mungkin kagak tahu cara naikin ya teman-teman ya. Oke, kalau dilihat dari laptopnya overall worth it aja teman-teman ya. 14 inci, tidak terlalu besar, ringan-ringan aja gitu ya. Layarnya memang tidak bisa ditekuk sampai bawah banget ya, segini doang, tapi ya udahlah cukup. Gua seumur-umur pakai laptop juga nggak pernah sampai 180 derajat, paling banter juga segini teman-teman ya. Oke, terus suhu juga masih terpantau aman teman-teman ya, padahal ini gue pakai mousepad, dimana kalau gue pakai kayak model cooling pad itu harusnya bisa lebih dingin, apalagi kalau misalkan ruangannya ber AC ya. Keyboard diketik juga enak, touchpadnya enak, klik kanan klik kiri enak, speaker juga buat gue cukup, port juga ya di segini udah cukup lah, 2 USB, 1 HDMI, Type-C ada, terus ada audio jack sama SD card. Buat gue pribadi ini masih cukup, webcam juga sudah cukup temen-temen ya. Dan kalau misalkan gue ditanya nih, bang lu punya budget 11,6 juta, lu bakal ngambil laptop ini atau kagak? Gue bakal balik lagi ngelihat kondisi gue dulu temen-temen ya. Apakah gue lebih
butuh laptop yang model seperti ini atau kayak gimana? Nah, kalau gue kan lebih dominan main game, terus juga untuk live streaming ringan gitu ya, gue mungkin akan menurunkan seri Ryzen 7 ini ke seri Ryzen 5 yang seri H, teman-teman ya. Ini kan Ryzen 7 seri U, gue akan lebih ngambil Ryzen 5 seri H yang udah punya grafik entah model RX 6000 series ataupun grafik yang lainnya. Yang jelas gue lebih senang ngambil yang seri H ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang non gaming, tidak main game sama sekali tapi ngerasa ya udahlah main game mungkin sekali dua kali atau lebih butuh untuk content creation, lebih butuh layar yang jos, yang IPS, yang jernih, ya laptop ini worth it teman-teman ya. Cuman kalau buat gue pribadi, kalau laptop seri U, gue mungkin akan ngambil di bawah 10 juta kayak model Ryzen 5 seri U atau Ryzen 3 seri U, seperti yang waktu itu gue kasih buat adik gue yang cewek gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ngincar Ryzen 7, terus juga yang seri U, di harga 11 juta dengan tampilan seperti ini, hasil seperti ini, menurut gue ini worth it aja teman-teman ya. Semua balik lagi ke kebutuhan masing-masing dan selera masing-masing juga. Oke, paling segitu aja. Hatur nuhun, AMD udah mau ngirimin ini biar gue ngerasain, oh ini loh rasanya Ryzen 7 yang 5000 U ya teman-teman ya. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.